eh, tim Gria Mukti akan menuju ke Cianjur dalam rangka memberikan bantuan yang dari bapak-bapak, ibu-ibu titip semuanya. Dan juga kami khususnya dari bapak-bapak ini banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga perumahan Gria Mukti yang telah banyak membantu atau menyumbangkan sedikit hartanya, baik itu dari pakaiannya, terus sembakonya, terus kemudian ada juga obat-obatannya. Kami banyak mengucapkan terima kasih semuanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga perjalanan kami ini lancar dan tidak halangan apapun. Untuk itu, karena kami mau berangkat mulai dari start Cianjur ini jam 10 Pak ya. Kita berangkat. Semoga ini perjalanan lancar. Oke, marilah kita berdoa masing-masing membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Senin 28 November 2022. Sejumlah pakaian layak pakai yang sudah dipak plastik, obat-obatan dan makanan serta minuman diberangkatkan oleh pengurus RW 06 dan juga pengurus Masjid An-Nur ke lokasi bencana gempa Cianjur. Sumbangan dari warga Perum Gria Mukti ini juga terkumpul uang sebanyak 5 juta rupiah yang akan nanti disalurkan kepada korban bencana gempa bumi di Cianjur. Tim sukarelawan ini telah berkoordinasi dengan tim motor Truk Purwakarta yang sudah berada di posko bencana sejak terjadinya gempa Cianjur. Rute yang ditempuh adalah melalui jalan Cirata karena ada informasi di jalan alternatif terjadi kemacetan. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Ininya juga ini sih apa, tempatnya naik turun ya. Jadi macet. Karena semua ingin berpartisipasi di sana. Mereka itu pun darah kita, penderitaan mereka penderitaan kita, rasa sakit mereka rasa sakit mereka, rasa sakit kita. Mereka yang kehilangan harta benda sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Mereka anak-anak yang kehilangan orang tua yang kehilangan anak sama seperti kita kehilangan anak-anak kita, dan kita kehilangan orang tua kita. Mereka para istri yang menjadi janda yang kehilangan suaminya, suami yang kehilangan istrinya, sama seperti kita kehilangan istri kita, dan istri kita kehilangan kita, saudara-saudara. Yakni penderitaan mereka penderitaan kita, rasa sakit mereka rasa sakit kita, kehilangan yang mereka rasakan itu pun adalah kehilangan kita, itu pun adalah rasa kehilangan kita, saudara-saudara. Oleh karena kita doakan agar saudara-saudara kita yang khususnya berada di Cianjur, mudah-mudahan Allah angkat segala macam bala, Allah angkat segala macam musibah, Allah angkat segala macam bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang di Cianjur khususnya dan umumnya. Allah angkat segala macam musibah bencana yang terjadi negara kita tercinta, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita bertanya-tanya, apa sebab terjadinya gempa bumi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini? Padahal Indonesia adalah negerinya para aulia, negerinya orang-orang soleh, negerinya para ulama. Banyak paku-paku bumi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya di Lombok gempa bumi, di Palu gempa bumi sama dengan tsunami. Nah sekarang di Cianjur gempa bumi. Lombok adalah kota 1000 masjid, Lombok kotanya para wali, kotanya para ulama, Palu kotanya para ulama, Cianjur juga kota para ulama, kota para santri. Tetapi kenapa Allah berikan musibah? Kenapa Allah berikan bencana? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangankan di Indonesia, Mekah paling mulianya kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota yang dimana di kota tersebut dilahirkan makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling suci, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makkah pun pernah dilanda gempa bumi, saudara-saudara, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darul-Qutni dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Muslim. Perawinya berbeda, setiap riwayat maka nama gunung berbeda-beda. Riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan bahwasanya gunungnya adalah gunung Uhud, tetapi riwayat Imam Ad-Darul Qutni gunung tersebut adalah gunung Tabir. Nah saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika gunung tersebut gempa bumi, batu-batunya berjatuhan, di atas gunung tersebut ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika gunung tersebut mulai bergoyang, Nabi Muhammad meletakkan tangan sucinya di atas gunung tersebut, dan Nabi Muhammad berkata, belum saatnya bagimu, berhentilah berguncang. Ketahuilah di atas engkau ada seorang nabi, maksudnya Nabi Muhammad, ada seorang As-Siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ada 2 orang syahid, maksudnya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan. Seketika itu juga gunung tersebut mentaati perintah baginda Nabi besar Muhammad dan berdiam dari guncangannya. Ketika gunung tersebut berhenti berguncang, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, dosa apa yang telah kalian lakukan? Maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga gunung ini bergoyang, bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, idza zulzilatil Madinah, ketika Madinah ditimpa gempa bumi, khataba Umar bin Khattab amaman nas. Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkhutbah di hadapan manusia. Asra'tum wa ahdastum, kata beliau, sungguh cepat kalian, sungguh cepat apa yang kalian lakukan, sungguh cepat apa yang kalian perbuat, sehingga yang kalian lakukan dan kalian perbuat
bumi. Kata beliau, wallah, demi Allah, apabila besok ada gempa susulan, demi Allah, aku tidak lagi ingin tinggal dengan kalian. Aku akan lari dan tidak akan tinggal bersama kalian. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika itu ditimpa gempa bumi, maka beliau mengirim surat kepada para gubernur-gubernur. Beliau panggil gubernur-gubernur tersebut untuk datang. Ketika para gubernur datang, beliau berkata, maksiat apa yang telah kalian lakukan? Perbuatan dosa apa yang telah kalian perbuat? Ketaatan apa yang kalian tinggalkan? Sungguh demi Allah, ini Allah tegur kita semua. Oleh karenanya, keluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan segala macam bala, musibah dan bencana. Seketika itu pun beliau memerintahkan para gubernur untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ka'ab bin Malik, beliau berkata bahwasanya tidaklah gempa bumi tersebut terjadi melainkan terlalu banyak dosa-dosa dan maksiat yang hamba-hamba lakukan di atas muka buminya Allah, sehingga bumi tersebut takut, bumi tersebut gemetar kepada Allah, sehingga karena gemetarnya, karena rasa takutnya, sehingga bumi tersebut berguncang, saudara-saudara. Ini pegelino aja nih. Ini pegelino, ini ada demam, untuk batuk pilek, ini untuk lambung. Vitamin itu. Ini maaf yang mau STMJ ini anget-anget. TMJ. Belum dikocek ya? Udah. Iya. Untuk pabrik di tempat gerak, soalnya kan di ya tawaran banjir, makanya ibu hamil kan jarang ngawarinnya. Tapi ini yang mau, lain tuh, Masih wakilnya sekarang. Masih sekarang. oh kan lu pernah sering aku abdi dah, kenal, itu abdi, Keluarganya. kamari abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Ciwareng Perumahan Gria Mukti memberikan donasi ya dari titipan Bapak Ibu dari perumahan. Semoga ini menjadikan bermanfaat bagi warga yang ada korban-korban di sekitar desa Cianjur ini. Ya. Kami hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Amin. Terima kasih. Semoga ini menjadikan amal buat kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Bapak-Bapak yang dari Perum Gria Mukti Purwakarta, kami ucapkan hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan Bapak-Bapak dari sana ke sini berangkat mau waktu, tenaga, materi dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bantuan yang Bapak serahkan ke posko ini mudah-mudahan kita bisa amanah untuk menyampaikan kepada korban saudara-saudara yang kena musibah ini. Dan mudah-mudahan seluruh pengorbanan yang Bapak berikan buat warga khususnya di Kampung Intung, di Desa Gaso, Mangunkerta dan sekitarnya bisa tabah menghadapi ujian ini dan bisa cepat pulih kembali. Mudah-mudahan kita doakan semuanya selamat dan tegar menghadapi ujian ini semuanya. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Separuh di bawah separuh. Jadi boleh gitu. Ini separuh. Udah dari ini semua udah Pak Adi. Ya. Barang-barang sudah kita sampaikan keluarga. Terus Biasa.
bangun ntar baru berdiri ambruk lagi. Gimana? Mau kemana gitu? Biasa kita tampil ya, akan satu mungkin kan sadayana.